Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Kita berbeda dalam masalah apapun, dengan perbedaan sebesar apapun, tetap saling mendoakan satu sama lain sesama orang muslim. Wabil khusus juga kita doakan saudara-saudara kita sesama muslim yang ada di Gaza, di Palestina. Semoga Allah sukseskan perang mereka, Allah menangkan, Allah kembalikan hak-hak mereka. Yang gugur dalam peperangan itu Allah catat sebagai syuhada, Allah sambut dan tempatkan mereka di tempat terbaik di sisinya. Keluarganya yang ditinggalkan Allah berikan ketabahan. Amin, Allahumma amin. Ada Dr. Sugeng Sugiharto membuat tanggapan untuk saya secara iseng-iseng. Sebetulnya kalau iseng-iseng tidak mau saya tanggapi, tetapi ada Said Mohsin juga sepertinya lebih mempertajam bahwa saya harus menjawab. Nah, jadi anggap ini dua orang, jadi mesti saya tanggapi. Dan saya akan tanggapi secara serius walaupun tanggapan beliau itu kepada saya iseng-iseng. Begini, sepanjang saya amati dari apa yang disampaikan Dr. Sugeng ini, ya ada yang tajam ya. Dianggap saya ini tidak tahu nulis skripsi, ya mungkin tidak pernah kuliah, sehingga saya tidak tahu bab 1 itu ada batasan masalah. Jadi Dr. Sugeng ini menegaskan bahwa Pak Manahem itu mempersempit batasan masalahnya hanya kepada Ubaidillah. Tetapi ada informasi menarik dari Dr. Sugeng ini ketika mengcompare Ubaidillah dengan Wali Songo walaupun tidak apple to apple. Jadi beliau yang bilang, kata Dr. Sugeng, Wali Songo itu ada dokumen eksternal yaitu Tom Pires kalau tidak salah ya, orang Portugis ya. Jadi pengelana yang singgah di berbagai tempat lalu mencatat, ya memang sezaman dan juga eksternal yaitu non muslim. Ini menjawab bahwasanya yang dimaksud Pak Manahem ini eksternal memang harus dokumen non-muslim ya. Kita anggap begitu. Karena memang Dr. Manahem ini ketika bicara dokumen eksternal selalu yang disebut itu kitab Injil atau kitab Taurat dan sebagainya. Jadi dari dokumen-dokumen non-muslim. Dan ini dipertegas bahwasanya memang maksudnya eksternal itu dokumen non-muslim. Awalnya saya kira dokumen eksternal dalam masalah Ubaidillah mungkin bukan dari keluarga Ubaidillah. Jadi eksternal, internalnya itu internal Ba'alawi, berarti eksternal non Ba'alawi. Tapi oleh Pak Dr. Sugeng ini malah dipertegas, Pires itu kan non muslim. Ubaidillah nggak ada catatan non muslim, yang sezaman Wali Songo ada. Sebetulnya yang mau dibicarakan ini tentang adanya orang itu atau nasabnya. Kalau misalnya nasabnya, iris telinga saya kalau sampai Tom Pires itu merilis nasabnya Wali Songo. Ya. Saya bukan tidak baca. Jadi Tommy Pires itu mengatakan ada pendatang bawa Islam itu Wali Songo. Udah, tidak akan pernah menyebut nasabnya kemana. Jadi ini konfirmasi adanya Wali Songo. Selesai. Ubaidillah, Pak Manahem itu kan awalnya bilang mungkin menantunya. Bayangkan kalau sudah diasumsikan menantunya Ahmad, itu dianggap ada apa tidak ada. Saya tidak perlulah kita receh dengan bicara tidak tahu batasan masalah atau apa. Linear kepada cara orang berbahasa. Bisa jadi Ubaidillah ini bukan putra Ahmad tapi menantunya. Kira-kira itu mengatakan Ubaidillah ada apa tidak ada Pak Manahem itu. Kecuali kalau dirubah, oh enggak, sekarang saya ikut Kiai Haji Madudin. Kiai Haji Madudin awalnya kan bilang Ubaidillah itu bukan putra Ahmad. Lama-lama bilang fiktif. Lalu Pak Manahem memunculkan narasi bahwasanya harus ada dokumen eksternal untuk bicara sebuah kebenaran. Kebenaran apapun. Masalah nasabnya, masalah ada dan tidak adanya. Pertanyaannya Pak Manahem ini mengatakan Ubaidillah ada, tapi bukan putra Ahmad atau tidak ada sih? Ya kalau kita runut dengan narasinya, menantunya. Bisa jadi menantunya karena Al-Janadi memang menulis. Ada putra, ada Abdullah bin Ahmad. Oh, jangan-jangan ini bin di sini bukan anak tapi menantu, karena ada tradisi orang penulis Injil di Yaman pada waktu itu anak menantu itu dianggapnya bin. Atau jangan-jangan Pak Manahem juga sekarang berpikir Ubaidillah itu fiktif. Nah, kalau bicara fiktif berarti kita tidak bicara nasab. Kenapa? Karena bagaimana kita bicara nasabnya orang yang fiktif? Oke, Ubaidillah fiktif karena tidak ada dokumen eksternal. Saya tanya sekarang. Saya tutup
pembahasan nasab ini kalau ada yang bisa jawab ya, Pak Dr. Manahem lah, Kiai Haji Imaduddin lah, Pak Sugeng lah, Pak Dr. Sugeng lah. Sebutkan kepada saya dokumen eksternal dari non-muslim yang sezaman yang menyebut Muhammad Putra Ahmad. Sampai keliling dunia Anda tidak akan ketemu, Pak. Cari coba, Putra Ahmad itu Muhammad ini kan mutafak. Semua menyebut, Al-Ubaidili menyebut. Terus Al-Omari menyebut, kitab Al-Majdi. Ibnu Toba menyebut. Itu kan internal semua hitungannya. Kenapa? Karena masih orang Islam. Sekarang coba cari dokumen non-muslim yang menyebut ada orang bernama Muhammad Putra Ahmad. Kalaupun ada itu, Pak, nanti saya tarik lagi anaknya Ahmad ini siapa? Cari namanya. Jangan berkilah, ini kan masalah Ubaidillah. Pak, kita berpikir logis. Anda membuat teori, kalau tidak ada dokumen eksternal itu berarti tidak ada. Apa hanya untuk Ubaidillah? Terus untuk yang lain enggak? Ini yang saya pertanyakan. Sebetulnya kan konsekuensi dari teorinya bukan masalah cakupan masalah. Itu kan hanya kasusnya Ubaidillah. Lalu Anda membuat teori. Untuk mengukur kebenaran, harus ada dokumen eksternal. Kalau tidak ada, ya tidak boleh dihujahkan kepada orang. Apa ini hanya untuk Ubaidillah? Maka saya kaitkan dengan Wali Songo. Bukan saya tidak paham. Dan bukan saya bilang Wali Songo tidak ada. Mereka sebagai turunan Wali Songo, ini kan sebagai sesuatu yang bisa benar, bisa salah. Kebenaran mereka sebagai terah Wali Songo itu juga harus dengan dokumen eksternal kalau kita mau adil. Ya, itu Pak, sebetulnya sesederhana itu. Jadi anggap saja Rasulullah Ubaidillah bin Ahmad ini tidak ada dokumen eksternal, bahkan dokumennya, bahkan Ubaidillahnya saja dianggap tidak ada. Sekarang kita posisikan misalnya Wali Songo ini Rasulullahnya, ada keturunannya, terahnya. Anggap saja mereka Ubaidillahnya, tersambung ke Wali Songo, terah Wali Songo. Pertanyaannya, ada nggak dokumen eksternalnya yang menyebut leluhur mereka ini sambung dengan Wali Songo? Kalau ada, tunjukkan. Apa mungkin ada orang itu non-muslim nggak ada kerjaan gitu mau nulis leluhur mereka itu? Mungkin ada. Saya bukan bilang tidak ada. Tunjukkan. Kalau tidak ada, maka manuskrip itu, kalaupun ada ya, kalaupun rapih manuskripnya, kalaupun sudah lulus seleksi, benar ditulis di waktunya ya, bukan manuskrip asal nemu ya. Itu apakah dikonfirmasi oleh data eksternal? Kalau misalnya tidak, oh berarti Ubaidillah fiktif. Leluhur itu juga fiktif. Bahkan bukan hanya Ubaidillah yang fiktif. Saudaranya Ubaidillah, Alilah, Husain lah, Muhammad lah, itu fiktif semua. Dari mana Anda mau nemu data eksternal yang mencatat nama Putra Ahmad? Jangan-jangan Ahmad bin Isa pun tidak pernah tercatat dalam dokumen eksternal. Itu Pak ya, konsekuensi dari Bapak bawa-bawa kasus Tom Pires mengkonfirmasi Wali Songo, ini malah mempertegas bahwa teorinya Pak Manahem itu teori yang benar-benar wow. Bagaimana adanya seseorang mesti tercatat dalam dokumen eksternal. Kita lompat lagi ya, kita main lompat-lompatan ya. Rijalul hadis dari Imam Bukhari sampai ke Rasulullah. Apakah person-personnya ini semuanya dikonfirmasi oleh data eksternal? Kalau misalnya tidak ada, oh berarti kita anggap fiktif. Berarti kita tidak percaya kalau Imam Bukhari itu mendapatkan hadis dari orang yang langsung bertemu dengan orang-orang sampai Rasulullah. Kenapa kita dianggap tidak percaya? Karena mesti kalau kita mau percaya, ini harus ada orang-orangnya ini, misalnya ada 3 jalur, 4 jalur, 5 jalur, semuanya harus terbukti nyata. Bagaimana membuktikan mereka itu ada? Harus ada dokumen eksternal. Gimana Pak ceritanya? Ya. Bagaimana caranya? Nah, ini saya kira tidak perlulah kita berretorika gitu. Oh, ini kan bicara Ubaidillah bab 1 itu pembatasan masalah. Kita bukan itu masalahnya Pak. Anda buat teori, terus relevan nggak dengan semua kasus? Oh nggak, teori ini khusus Ubaidillah. Ya kalau begitu berarti bilang khusus untuk Ubaidillah harus ada dokumen eksternal. Ya, kalau tidak ada berarti tidak sah, berarti fiktif. Kalau yang lain nggak perlu, mesti jujur-jujuran begitu ya, daripada bingung ya. Allahumma hadina hada sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.